Selamat pagi. Pagi ini kami lagi di rumah eyangnya anak-anak. Nah, nanti kita akan lihat ada apa saja di kebun eyang. Nah, siapa tahu ada ibu-ibu semua yang tahu bumbunya tapi belum tahu seperti apa pohonnya. Kita lihat ya. Yuk. Kita mulai dari yang bagian buah-buahan dulu. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah pohon lengkeng. Jadi yang sering ibu-ibu beli buah lengkeng yang di pasar, ternyata bentuknya seperti ini. Lengkeng aroma durian. Enggak sih. Masa? Bilangnya gitu. Oh, lengkeng aroma durian. Emang beda sama lengkeng biasa? Beda, ini bijinya lebih besar. Oh, bijinya lebih besar. Ini mungkin kayaknya beda varietas sama yang sering dibeli. Cuman namanya tetap ungu lengkeng. Mungkin genusnya sama, spesiesnya beda. Ini juga pohon mangga. Ada pohon mangga. Ada berapa? 1, 2, 3. 2. Ini apa? Ini nggak tahu. Lengkeng juga, tapi varietas lain juga. Oh, ini lengkeng juga. Oh, itu palem hias. Eyangnya itu lumayan harganya itu. Lumayan harganya. Jadi bagi ibu-ibu yang hobi berkebun sebenarnya bisa jadi peluang ekonomi sih. Cuma yang harus latihan dan kalau saya rajin nanamnya tapi ngerawatnya nggak sakit. Oke, kita lanjut ke bumbu ya. Oke, ini kalau orang Lampung banyak pakai untuk masakan ikan kayak buat pindang. Ini namanya kemangi. Jadi ternyata bunganya seperti ini. Mungkin kalau yang dijual di pasar kan biasanya daunnya aja ya. Jadi ini namanya kemangi, pasti ibu-ibu banyak tahu. Nah, kemudian itu pohon pisang udah pasti tahu ya. Pepaya. Terus nah ini ada mungkin ini ini ada pakis hias ya. Jadi bukan pohon kelapa. Palem ya, pohon palem hias. Palem kipas namanya. Alpukat. Oke, ini ada bibit alpukat. Ini alpukat juga. Alpukat juga. Oke, ini ada tanaman ubi. Kalau orang Jawa bilangnya ubi apa? Muntul. Mantang. Kalau orang Sunda bilangnya hui. Terus, ini cabai Jawa. Oke, ini cabai jamu. Ada juga bilang cabai Jawa. Jadi banyak digunakan untuk bahan-bahan jamu. Katanya mahal sih. Berapa Pak? Sekilo? Oh, sekilo kering 25. Ini namanya kunyit. Jadi tidak hanya bawahnya itu. Tidak hanya kentangnya, tidak hanya kunyitnya, tapi daunnya juga sering dipakai untuk olahan ikan biasanya. Orang Padang tuh biasanya bikin asam padeh pakai daun kunyit. Ada aroma kunyit. Ya, terus ini nih. Mungkin orang Jawa sering lihat, tapi kalau orang Sunda jarang ini. Namanya pohon turi. Bunganya ini bisa dilalap, bisa dilalap, direbus, bisa juga campuran pecel. Ini bedanya jahe sama kunyit. Jadi walaupun bentuknya mirip, tapi pohonnya beda. Kalau jahe kayak gini ya, ini nanti ibu-ibu kalau di rumahnya ada pohon kayak gini namanya jahe. Dia lebih, jadi ada batang yang lurus dan daunnya bercabang-cabang. Kalau kunyit seperti ini bentuknya ya. Kemudian ada jambu mete. Oh, ini jambu mete. Masih kecil Tapi ya belum kelihatan. Tapi daunnya udah kelihatan tuh ya. Bisa dilalap. Juga baru tahu. Ini namanya samiloto. Kalau buat roto wali beda lagi. Beda kayak apa? Nggak ada pokoknya di sini. Ini samiloto buat jamu yang pahit. Rasanya pahit. Cikra-cikri. Zaman kecil saya suka mainan ini, masak-masakan. Di Sunda juga dia suka yang muda ini direbus buat lalap. Ternyata orang Jawa juga makan ini. Ini suweg. Suweg apa? Suweg itu apa? Suweg itu ubi suweg. Oke, sebelah sini. Ini favorit saya. Nah, ini pohon jeruk sambal. Jeruk perut. Oh, jeruk purut beda ya? Yang gede ya Pak? Oh, ini beda, bukan jeruk sambal, jeruk purut. Buat
jeruknya tuh kulitnya buat bumbu paradoks, gado-gado. Ini juga buat bumbu ya. Kita keluarga suka banget lalap singkong, tapi biasanya cuma direbus aja. Ini Cepokak. buat lalap ya. Ini Ada pohon kemiri, kemiri iya ini. durian ini. Ini durian Durian, ya, agak ini kemiri. Mirip ya? Mirip ya, tapi durian kayaknya lebih keras daunnya. Kalau kemiri lebih hijau dan lebih lembut. Ini pohon kencur ya, untuk aneka bumbu, karedok, sambal dan lain sebagainya. Kencur kalau orang Sunda bilang cikur. Kalau Jawa apa? Kencur. Cikur. Oh itu ada belimbing gulung. Ya juga ada belimbing gulung. Wah, segala macam ada. Ya. Terus di atas ini ada sawo, pohon sawo. Besar, ini sering banget buahnya diambil sama pedagang ya Pak. Oh ini udah legendaris Ini ini Pak. legendaris dan ini aset. Bisa dijual buahnya. Ini kunir juga. Kunyit. Ini mangga ya? Mangga. Pohon mangga. Pohon jambu. Ini kayak gini ya Bu Ibu ya, pohon jambu. Nah terus juga di tempat ini eyangnya itu banyak nanam tanaman jenis talas. Kita bilang, kalau orang Sunda bilang nanti ini diambil ininya yang masih muda, namanya lompong. Sama lompong. Lompong juga ya sama orang Jawa. Jadi kadang cuma ditumis aja atau disantan. Itu ada nangka. Itu pohon nangka. Ini pisang. Di sini banyak kan pisang jantan ya? Jantan. Itu salam bukan? Pak? Salam. Pohon salam ya. Jadi ibu-ibu yang kalau bikin masakan pakai daun salam. Kita ada pohonnya. Ya sih, tolong ingatkan untuk bawa salam ya. Jadi tolong ingatkan kita bawa daun salam. Pulang-pulang kayak Salam ini serai. ini pohon serai ya, udah tahu ya. Jadi kadang kan kita cuman potongan yang bawahnya aja, kalau daun atsek. Oh itu rupanya. Oh itu beda lagi. Itu apa Pak? Oh itu serai obat, serai jamu. Ini tanaman talasnya. Oke, kita buka lagi dinding selanjutnya. Ada apa di sini? Benteng Takeshi. Oke, banyak tanaman. Nah ini di sini banyak pohon cabe. Oke, ini pohon cabe ya. Jadi ini cabe rawit. Buahnya udah banyak sekali ya. Eyangnya telaten banget ngerawatnya. Daunnya. Ya, nah batangnya copot. Mana? Copot Ambil batang. di banyak, Kak. Tuh banyak. Buat yang panjang. Wow. Panjang banget. Aku udah berdua. Banyak banget tuh. Terus di sini juga yang banyak itu ada selain pohon pepaya, ada pohon pepaya, ada pohon singkong, banyak banget. Kalau pepaya memang kalau orang-orang Jawa Sunda lalap daunnya. Terus kalau bunga pepayanya juga sering diolah untuk sayuran. Terus kates buah pepayanya ada yang udah bisa bikin sayur, yang sudah tua dimakan sebagai buah. Oke, kita ada pohon apa lagi? Itu ada pohon kelapa. Jengkol. Ini ada pohon jengkol. Tinggi. Tinggi banget, tapi nggak tahu pernah dipanen apa enggak. Enggak itu ada itu jengkolnya tuh. Jengkolnya ada, tapi nggak tahu pernah dipanen apa enggak. Jengkol. Daun randu. Ini kan singkong itu kalau di Lampung ada dua jenis ya. Ada singkong yang memang diambil buahnya untuk dikonsumsi, ada yang khusus dibuat tepung tapioka. Jadi beda ternyata singkongnya itu. Saya baru tahu melihat pohon kakao ya setelah pindah sini. Ini juga ada yang kaget saya, itu tinggi sekali. Dulu saya lihatnya di Bogor, di dekat kampus. Ternyata di sini ada. Ini namanya pohon yang tinggi itu pohon kapuk randu. Ya, pohon kapuk randu. Jadi dulu tuh biasanya musim Juli, Agustus itu dia berbunga, berbuah, terus kapuknya tuh keluar gitu berterbangan putih-putih. Jadi itu tur kita di kebun Eyang. Selain Eyang menanam banyak tanaman karena memang hobinya berkebun, jadi walaupun sudah pensiun tetap produktif berkebun di halaman belakang. Selain berkebun juga Eyang punya kolam. Jadi sering ada kolam isinya lele.
gurame nila. Jadi saya senang dengan salah satu slogan untuk menanam apa yang kita makan. Jadi selain menghasilkan, kita juga bisa menghemat dan bisa swadaya dalam pangan. Sekian dulu ya, terima kasih karena sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.